Setiap kota memiliki jalan persimpangan mereka masing-masing yang dapat membawa kita kemanapun kita memilih. Dan masa remaja itu seperti sebuah persimpangan, penuh pertanyaan, penuh dengan penasaran, dan terkadang membuat kita terburu-buru. Padahal masa remaja itu adalah masa yang paling menyenangkan. Saya melihat kalian melaju terlalu cepat untuk menghilangkan kesepian kalian. Berlari dari hal yang tidak sesuai dengan apa yang kalian mau. Begitu lepas, begitu bebas, tapi tidak pernah fokus. Mencoba mencari jati diri dalam gelap tawa bersama kawan. Dalam marah, dalam cinta, tapi terkadang dalam kebingungan. Padahal satu langkah lagi kalian akan memasuki perjalanan panjang yang tidak lagi mengenal kompromi. Karena itulah saya di sini. Untuk membantu kalian fokus pada tujuan yang akan kalian raih. Caranya dengan berlatih. Dan latihan yang paling cocok untuk menjadi cerdas adalah dengan belajar. Tapi kalian gak usah khawatir. Lembar ini hanya berisi soal psikologi untuk melihat kecepatan daya berpikir kalian. Ya? Bapak ganteng. Masa baru pertama kali masuk kelas udah ngasih tugas sih? Jangan manja. Kita harus sama-sama tahu kalau di dunia ini nggak ada orang bodoh. Tapi yang ada hanya orang malas. Setiap orang dilahirkan dengan kapasitas otak yang sama. Sama-sama belajar, selangkah demi selangkah. Dan sekarang saya akan mengajarkan kalian cara berlari. Wit. Gila. Udah ganteng. Bahasanya witis banget, Wit. Itu guru gila ganteng banget, Wit. Sadar, Mil. Bagaimana Pak Dilan pengalaman mengajar di sini? Pastinya berbeda dengan di Jakarta ya? Enggak juga kok Pak. Mengajar dimanapun sama aja. Iya. Ada murid yang bandel, ada juga yang baik, ada juga yang rajin, ada juga yang malas. Ya tapi itulah Pak, masa-masa remaja. Ada ceritanya sendiri-sendiri. Iya. Tapi saya dengar Pak Dilan ini punya hobi membaca. Kebetulan di sekolah ini juga ada seorang guru yang rajin membaca, gemar membaca. Namanya Ibu Rara. Sampai-sampai dia selain mengajar, mau menjaga perpustakaan. Tapi sebenarnya apa motivasi Pak Dilan hingga mau pindah dan mengajar di sini? Hanya untuk memenuhi janji saya, Pak. Janji? Iya, bisa dibilang saya punya hutang janji yang ingin saya penuhi. Meskipun saya besar di Jakarta, tapi sebenarnya saya lahir di Purwakarta, Pak. Oh, iya, saya paham. Tapi begini Pak Dilan, ada yang perlu saya sampaikan ke Pak Dilan. Ini menyangkut anak didik kita di sini.
ada beberapa murid yang harus kita perlakukan khusus. Ya, bisa dikatakan apa ya? Butuh perhatian spesial lah. Karena orang tua mereka banyak membantu sekolah ini. Semua fasilitas kegiatan sekolah ini dibantu oleh mereka. Dan kalau Pak Dilan mau, nanti malam akan saya perkenalkan dengan salah satu seorang donatur di sini. Maaf Pak, saya sudah harus kembali ke kelas. Saya permisi Pak. Ya. Raimon, sang manusia tercepat. Kamu selalu buatku bangga, bro. Thank you, bro. Ini hasil balapan malam hari ini. Seperti biasa, kita bagi dua. Oke, bro. Oke. Pak Dilan, stik ini enak loh. Cobalah. Makasih Pak, tapi saya lebih suka nasi bakar. Oh, ya. Pak Dilan ini orang Jakarta, kota besar. Kalau cuma makan stik sebegini, sudah hari-hari biasa di sana. Nggak juga lah Pak. Berapa sih gaji guru Pak? Mana cukup untuk beli stik setiap hari? Itu kan cuma pokoknya Pak Dilan. Yang lain kan masih ada. Dana insentif dari pemerintah buat guru yang sudah bersertifikasi. Pak Dilan sudah bersertifikasi guru kan? Sudah Pak. Oke. Saya tutup poin saja sama Pak Dilan dan Pak Sulaiman. Iya, Pak. Saya ingin membicarakan masa depan anak saya, Aryo dan Widya. Sejak istri saya meninggal, saya sedikit lepas pengawasan kepada mereka. Ditambah lagi saya ini pejabat pemerintahan. Saya minta Pak Dilan bantu saya soal nilai Widya. Karena tahun depan mereka akan sekolah di Singapura. Oh, kalau soal itu, saya sebagai guru sudah menjadi kewajiban saya Pak untuk mengajar mereka. Itu masalah teknis Pak Dilan. Kalau boleh saya ingin panggil Pak Dilan dengan sebutan Akang, biar kelihatan lebih akrab. Boleh Pak. Yang penting bagi saya, Widya mendapatkan nilai tertinggi sebagai syarat masuk perguruan bergengsi di Singapura. Kang Dilan, sebutkan saja nominalnya tiap mata pelajarannya. Pak, bagaimana kalau kita tidak usah membicarakan hal itu dulu? Tidak enak Pak, ini di tempat umum. Saya maunya semuanya sudah jelas dan pasti. Iya Pak. Nama wali kelas Aryo siapa ya Pak? Pak Heru. Kalau dengan Pak Heru, nominalnya jelas. Saya ini sangat menghargai Kang Dilan. Jadi saya putuskan untuk berbicara langsung dengan Kang Dilan. Bagaimana? Sebutkan saja Kang Dilan. Jangan ragu-ragu. Ayo, sebutkan. Bapak nggak usah mengeluarkan uang sepeser pun Pak. Saya akan dengan ikhlas mengajarkan Widya dan juga Aryo untuk menjadi orang yang cerdas dan juga jujur. Kang Dilan tidak mengerti juga. Saya tidak mungkin mempertaruhkan masa depan anak saya. Saya akan memberikan uang jasa yang tinggi buat Kang Dilan juga. Saya mengerti Pak. Bapak boleh sebut saya orang yang munafik atau orang yang idealis. Tapi saya nggak bisa memberikan nilai yang instan Pak. Nggak semua hal bisa dihitung dengan nilai rupiah. Ada hal-hal yang memang harus dicapai dengan kerja keras Pak. Dan saya percaya dengan mereka. Saya percaya dengan Widya dan juga Aryo.
Dan Bapak sebagai ayahnya seharusnya lebih percaya kepada mereka melebihi saya, Pak. Jangan sok kamu. Saya ini lebih tahu daripada kamu. Roda pemerintahan di dunia ini dijalankan dengan uang. Kalau gitu mari, Pak. Kita rubah mindset tersebut. Kita bisa mulai dari Arya dan juga Widya. Dan besok mereka akan rubah mindset orang lain. Kalau bukan kita yang memerlukan uang, tapi uang yang memerlukan kita, Pak. Sombong! Kamu pikir dengan seorang diri kamu bisa merubah dunia ini? Saya tidak mungkin mempertaruhkan masa depan anak saya sama guru pemimpi macam kamu. Sulaiman! Iya, Pak. Saya akan tarik semua bantuan saya. Saya mau lihat bisa apa kamu ini. Pak Dilan, saya ajak Pak Dilan ke sini tuh yaitu untuk membantu memecahkan masalah ini. Pak Herman tenang saja dulu Pak, sabar Pak, biar nanti saya yang urus. Kita ini guru, Pak. Diguguh dan ditiru. Kita mengajar dengan tujuan untuk menciptakan generasi yang cerdas, Pak. Kalau kita mengajar hanya karena uang, lebih baik kita dagang, Pak. Pak Sulaiman, kalau Pak Herman mau berpikir secara logis, saya juga akan berpikir secara logis, Pak. Mungkin, menurut logika Bapak, Widya nggak akan mampu lulus sekolah karena susah diatur, jarang masuk sekolah, dan juga sering keluar malam. Tapi menurut logika saya, Widya sedang memendam kecerdasannya dalam pelarian, Pak. Dia merasa kecewa dengan semua kejadian dalam hidupnya. Beri saya kesempatan. Beri saya kepercayaan, Pak. Saya akan mengajarkan Widya dan Aryo, Pak. Dengan cara saya sendiri. Cara seorang guru. Saya percaya kalau mereka mampu. Tapi mereka lebih membutuhkan kepercayaan Bapak. Bahwa mereka bisa membuat Bapak bangga. Jangan bunuh rasa bangga mereka dengan materi. Bagaimana Pak? Gampang, Pak. Kita akan melakukan hal yang dilakukan oleh seorang guru, yaitu mengajar dan memberikan pemahaman. Sepertinya Pak Dilan yakin sekali. Kalau kita nggak yakin bisa membuat murid kita pintar, untuk apa kita mengajar, Pak? Tapi saya akan butuh bantuan Bapak. Saya akan memberikan program untuk anak-anak yang bermasalah atau spesial. Kalau yang itu sebenarnya sudah ada Pak, tapi setahun lalu terpaksa saya hentikan karena menjadi lahan basah. Beberapa orang tua siswa ingin anaknya dimasukkan ke dalam kelas tersebut dengan cara membayar tentunya agar mendapatkan nilai terbaik. Bukannya itu malah menguntungkan buat Bapak? Pulang yuk. Aku nggak mau pulang, Rey. Di rumah tuh aku jengah. Di rumah itu aku udah ibarat makanan basi yang tinggal nunggu aja dibuang. Kamu mungkin makanan basi, tapi kelas Eropa. Mungkin itu yang buat aku suka sama kamu. Lebay kamu, Rey. Tapi serius loh, Wit. Seenggaknya kalau kamu di rumah, ada bapak kamu, ada kakak kamu yang bisa kamu andalin. Kalau aku
nggak bisa kamu harapin. Kamu tuh selalu ya ngomongnya kayak gitu. Tapi kamu sendiri apa? Nggak pernah berubah. Kesenangan di arena balapan itu tuh nggak akan bertahan lama, Ray. Coba kamu pikir, gimana kalau kamu tiba-tiba jatuh? Gimana kalau tiba-tiba semua orang tuh ninggalin kamu dan cuman aku di sini yang bertahan? Apa kamu masih mau menjadikan aku tanpa harapan? Ya udah, kita pulang ya.